Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seekor kucing yang menyelamatkan anak yatim yang hampir mati kelaparan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Timur, tinggallah seorang anak yatim bernama Ilham. Usianya baru 9 tahun, namun matanya menyimpan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Rumahnya berdinding bambu, beratapkan genting tua yang bocor jika hujan turun. Ilham tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Tubuh sang ibu makin kurus dari hari ke hari, hanya bisa berbaring di atas tikar usang yang mulai rapuh dimakan waktu. Ilham bangun setiap pagi sebelum fajar, memikul sabit dan karung goni. Ia menyusuri hutan bambu di utara desa, mencari ranting kering untuk dijual ke pasar. Upahnya tak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras 1 gelas dan sepotong tempe. Namun Ilham tak pernah mengeluh. Bibirnya selalu tersenyum meski perutnya sering kosong. Ia tahu, hidup bukan tentang mengeluh, tapi tentang bertahan. Setiap sore, Ilham duduk di beranda rumahnya, menatap matahari yang tenggelam di balik sawah. Ia sering membayangkan ayahnya yang telah meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan di kota. Sejak saat itu, dunia Ilham berubah. Ia harus menjadi laki-laki di rumah. Harus kuat. Harus sabar. Di desanya, Ilham dikenal sebagai anak yang pendiam namun ramah. Ia jarang bermain seperti anak-anak lain. Warga desa kasihan padanya, tapi hanya sedikit yang benar-benar peduli. Kebanyakan hanya menatapnya dari kejauhan, lalu berlalu. Suatu sore, saat Ilham pulang dari pasar dengan hasil penjualan kayu yang tak seberapa, ia melihat seorang lelaki asing duduk di bawah pohon beringin tua di tepi jalan desa. Lelaki itu berpakaian compang-camping, rambutnya kusut dan kusam, matanya kosong, dan tubuhnya penuh debu. Warga desa menjuluki lelaki itu sebagai orang gila. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia hanya muncul begitu saja suatu hari, lalu menetap di bawah pohon itu, hidup dari sisa makanan yang dibuang orang. Anak-anak sering mengejeknya, kadang melempari batu, kadang menertawakannya dari jauh. Namun lelaki itu tak pernah marah. Ia hanya diam. Tatapannya kosong, seperti menatap sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun. Ilham berhenti sejenak. Ia menatap lelaki itu. Ada sesuatu di wajah lelaki itu yang membuat hatinya bergetar. Bukan takut, tapi iba. Lelaki itu tampak begitu rapuh, begitu kesepian. Ilham menggenggam kuat bungkusan daun pisang berisi nasi dan tempe yang ia beli untuk ibunya. Lalu ia melangkah pulang. Namun malam itu, Ilham tak bisa tidur. Bayangan lelaki itu muncul terus di kepalanya. Wajahnya yang lesu, matanya yang kosong, perutnya yang mungkin lebih lapar dari dirinya. Esok harinya, Ilham membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun perlahan dari bukit, menyelimuti sawah dan jalan setapak. Ilham bangun lebih awal. Ia tak langsung menuju hutan seperti biasa. Hari ini, ia punya rencana lain. Dengan hati-hati, ia mengambil segenggam beras dari tempat penyimpanan di dapur. Beras itu seharusnya untuk makan siang ibunya, tapi Ilham menyisihkannya. Ia tahu ibunya akan marah jika tahu, tapi ada sesuatu yang mendorongnya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ia ingin memberi makan lelaki gila itu. Ilham menyalakan tungku dan mulai memasak. Ia merebus air, menaburkan garam, dan memasukkan beras sedikit demi sedikit. Bau harumnya memenuhi dapur kecil itu. Ia tak punya lauk, tapi ia memetik 2 lembar daun singkong dari belakang rumah, lalu menumisnya dengan sedikit minyak dan cabai. Setelah matang, ia membungkusnya dengan daun pisang, lalu mengikatnya dengan tali rafia bekas. Ibunya memanggil pelan dari dalam kamar. Suaranya lemah. "Ilham, kamu masak apa, Nak?" Ilham terdiam sejenak. "Masak nasi buat kita, Bu. Nanti Ilham cari kayu lagi." Ibunya tersenyum, lalu kembali terbaring. Ilham mencium keningnya,
lalu keluar membawa nasi bungkus di tangan. Jalan menuju pohon beringin itu sepi. Hanya suara burung dan gesekan daun yang terdengar. Ilham melangkah pelan. Di kejauhan, ia melihat sosok lelaki itu masih duduk di tempat yang sama, bersandar pada batang pohon besar yang sudah berlumut. Kakinya dilipat, tangannya memeluk lutut, dan matanya menatap ke tanah. Ilham berhenti beberapa meter darinya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tangan kecilnya menggenggam nasi bungkus erat-erat. "Pak!" panggilnya pelan. Lelaki itu tak menjawab. Ilham melangkah lebih dekat. "Pak, saya bawa nasi. Bapak lapar, ya?" Lelaki itu menoleh perlahan. Matanya sayu, seolah baru bangun dari tidur panjang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Ilham lama. Lalu, dengan gerakan kaku, ia mengulurkan tangan. Ilham maju dan meletakkan nasi bungkus di pangkuannya. Lelaki itu membuka bungkusnya dengan hati-hati, mencium aroma nasi hangat yang mengepul. Tangannya gemetar saat menyuap suapan pertama. Air mata mengalir begitu saja di pipinya. Ilham hanya berdiri di sana, menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang campur aduk. Ia tidak mengerti mengapa lelaki itu menangis. Tapi ada sesuatu dalam air mata itu yang membuat Ilham ikut merasa perih. Setelah beberapa menit, lelaki itu menatap Ilham dan tersenyum. Senyum kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat hati Ilham hangat. Ilham tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunduk, lalu berbalik pulang. Di sepanjang jalan, ia merasa seperti telah melakukan sesuatu yang besar, meski ia hanya memberi sebungkus nasi. Hatinya terasa ringan. Namun ia tidak tahu bahwa sejak saat itu, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak pelan-pelan dalam hidupnya. Sejak hari itu, langkah Ilham setiap pagi tak lagi langsung menuju hutan. Ia mulai menyisihkan sedikit nasi dan sayur untuk lelaki di bawah pohon beringin. Tak peduli betapa tipisnya persediaan beras di rumah, tak peduli betapa lemahnya ibunya di dalam kamar. Ilham tetap menyisihkan. Bukan karena ia kaya, tapi karena hatinya tak sanggup melihat seseorang yang lebih lapar darinya dibiarkan sendiri dalam diam. Hari kedua, Ilham kembali membawa nasi bungkus yang sama. Daun pisang masih segar, diikat tali rafia yang sama. Kali ini, ia menambahkan 2 potong tempe goreng yang diberi oleh tetangga sebelah rumah, Bu Sarti, yang tak sengaja melihat Ilham memasak pagi-pagi buta. "Ini buat kamu, Ham. Tapi bagi juga sama ibumu." "Ya," kata Bu Sarti. Ilham mengangguk dan berterima kasih. Meski dalam hatinya ia sudah tahu kemana 2 potong tempe itu akan pergi. Ketika Ilham mendekat ke pohon beringin, lelaki itu masih dalam posisi yang sama. Tapi kali ini, ia menatap Ilham dari jauh, seolah sudah menanti. Ilham menyapanya dengan senyum kecil, lalu kembali meletakkan nasi bungkus di pangkuannya. "Bapak makan pelan-pelan, ya," kata Ilham, lirih. Lelaki itu menatapnya lebih lama dari sebelumnya. Lalu, dengan tangan kotor yang gemetar, ia menyentuh bahu Ilham. Sentuhan itu ringan, tapi penuh makna. Seolah ia ingin berkata terima kasih, tanpa harus mengucapkannya. Hari ketiga, Ilham melakukan hal yang sama. Kini ia tak lagi merasa takut. Ia malah menantikan waktu itu, saat ia bisa berjalan menyusuri jalan sepi dan melihat lelaki tua itu tersenyum pelan, meski hanya sebentar. Mungkin, hanya Ilham satu-satunya orang di desa yang menganggap lelaki itu masih manusia. Namun hari itu berbeda. Saat Ilham hendak pulang setelah menyerahkan nasi bungkus, seorang anak lelaki dari desa, Ragil, melihatnya dari kejauhan. Ragil tertawa dan berteriak pada teman-temannya. "Lihat, Ilham ngasih makan orang gila. Hahaha." Beberapa anak lain ikut datang. Mereka mengejek, melempar kerikil ke arah lelaki tua itu, lalu kabur sambil tertawa. Ilham berdiri mematung. Wajahnya panas menahan malu, tapi juga marah. Lelaki tua itu tak bereaksi. Ia hanya menunduk. Tapi Ilham melihat. Matanya kembali basah. Ilham menggenggam erat tangannya. Kali ini, ia tidak lari. Ia berdiri di depan lelaki itu, menghadang pandangan ejekan dari anak-anak yang belum puas. "Jangan ganggu dia. Dia nggak jahat.
Dia cuma lapar, sama kayak kita kalau nggak makan. Suara Ilham kecil, tapi cukup untuk membuat anak-anak lain terdiam. Mereka tak menjawab, hanya saling menatap dan akhirnya pergi satu persatu. Ilham tetap berdiri di situ sampai semuanya hilang dari pandangan. Lelaki tua itu menatap Ilham lama. Lalu tiba-tiba, ia bergumam lirih, nyaris tak terdengar. "Terima kasih, Nak." Itu adalah kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya sejak ia muncul di desa. Ilham kaget, tapi ia tak bertanya. Ia hanya tersenyum, lalu berbalik dan berjalan pulang. Langkahnya ringan. Ada sesuatu yang mengalir dalam dadanya. Bukan bangga, bukan senang, tapi haru yang tak bisa dijelaskan. Dan sejak hari itu, Ilham tahu bahwa lelaki tua itu bukan hanya lapar karena tak ada makanan, tapi juga lapar akan kasih sayang. Sama seperti dirinya. Hari keempat. Langit desa tampak murung. Awan kelabu menggantung di atas perbukitan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi bagi Ilham, pagi itu terasa hangat. Ada semacam semangat baru yang membuat kakinya lebih ringan saat melangkah. Sejak kejadian kemarin, tak ada lagi anak-anak yang berani mengejeknya. Mereka mulai memandang Ilham dengan ragu. Bahkan ada yang mulai menyapanya lebih dulu. Tapi Ilham tak peduli. Yang ia pikirkan hanya satu, lelaki tua itu harus tetap makan. Di dalam dapur, ia kembali menyiapkan nasi bungkus. Kali ini ia menemukan sisa sayur bening semalam. Ia tambahkan sedikit garam, lalu membungkus semuanya dalam daun pisang seperti biasa. Saat ia hendak berangkat, ibunya menatapnya dari pintu kamar. "Ilham, kamu tiap hari bawa nasi kemana, Nak?" Ilham terdiam. Ia tahu tak bisa berbohong. Untuk orang tua yang duduk di bawah pohon beringin itu, "Bu, dia kelaparan." Ibunya menatap lama, lalu menghela napas. "Kita sendiri kekurangan, Ham." Ilham mendekat dan memeluknya. Ilham tahu, tapi dia lebih kekurangan dari kita. Ibunya memejamkan mata. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Tapi ia tak berkata apa-apa lagi. Hanya mengangguk pelan. Ilham pun melangkah pergi. Hatinya tenang. Langkahnya mantap. Namun saat ia sampai di bawah pohon beringin, lelaki itu tidak ada. Tempat itu kosong. Daun-daun berguguran di tanah. Dan sisa daun pisang yang kemarin masih tergolek di sudut akar pohon. Ilham berdiri mematung. Matanya menyapu sekitar. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada suara. Hanya angin yang berhembus pelan. Ilham meletakkan nasi bungkusnya di tempat biasa. "Bapak," panggilnya pelan. Tapi tak ada jawaban. Ia duduk di akar pohon, menunggu. 1 jam berlalu. Lelaki itu tak kunjung datang. Ilham menunduk. Hatinya mulai cemas. Apakah lelaki itu pergi? Atau terjadi sesuatu? Menjelang siang, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Ilham menoleh cepat. Dari balik ilalang, muncullah sosok lelaki tua itu. Jalannya tertatih. Tubuhnya goyah seperti hendak tumbang. Tapi ia tersenyum saat melihat Ilham. "Maaf, tadi aku jalan jauh. Nyari air di mata air atas sana," katanya dengan suara serak. Ilham bergegas menghampiri, memapah tubuhnya, dan mempersilakan duduk. Lelaki itu mengambil nasi bungkus dengan tangan gemetar. "Aku pikir kamu nggak datang hari ini." Ilham tersenyum. "Ilham nggak pernah lupa, Pak." Lelaki itu menatapnya lama, lalu mengusap kepala Ilham. "Nama kamu siapa?" "Ilham." Lelaki itu mengangguk pelan. "Nama yang bagus." Ia mulai makan perlahan, dan air mata kembali jatuh di pipinya. Tapi kali ini bukan karena lapar. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik tangis itu. Ilham duduk di sampingnya, membiarkan angin membawa hening. Ia tak tahu, hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari demi hari berlalu, dan desa kecil itu tetap tenang seperti biasa. Tapi dalam diam, hubungan Ilham dan lelaki tua itu semakin erat. Ilham tak lagi sekadar memberi nasi bungkus. Ia mulai duduk lebih lama, mendengarkan gumaman dan cerita-cerita acak yang keluar dari mulut lelaki itu.
Kadang tentang gunung, kadang tentang pasar, kadang tentang anaknya yang hilang entah kemana. Namun Ilham sadar, di balik tatapan kosong lelaki tua itu, ada rahasia yang lebih dalam dari sekadar kegilaan. Suatu sore, setelah menyerahkan nasi bungkus seperti biasa, Ilham melihat tangan lelaki itu gemetar hebat. Wajahnya pucat, napasnya berat. "Pak, Bapak sakit?" tanya Ilham cemas. Lelaki itu tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu merogoh kantong sobek di bajunya dan mengeluarkan selembar kain lusuh yang dilipat kecil-kecil. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkannya pada Ilham. "Pegang ini, Nak, jaga baik-baik, jangan dibuka sekarang." Ilham menatap kain itu bingung. Tapi ia menerima dan menyimpannya di saku celana. "Ini apa, Pak?" Lelaki tua itu hanya menggeleng pelan. "Nanti kamu akan tahu, saat waktunya datang." Sebelum Ilham sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu kembali menunduk dan makan dengan lahap, seolah percakapan barusan tak pernah terjadi. Sore itu, Ilham pulang dengan langkah gontai. Pikiran di kepalanya bercabang. Di rumah, ia duduk di sudut kamar dan mengeluarkan kain lusuh dari sakunya. Ia hendak membukanya, tapi teringat pesan lelaki itu. "Jangan dibuka sekarang." Ia menyimpan kain itu di balik lipatan sarungnya yang tergantung di dinding, lalu mencoba tidur. Tapi malam itu ia terbangun berkali-kali, dibayangi tanya yang tak kunjung reda. Keesokan paginya, saat Ilham menuju pohon beringin, lelaki tua itu kembali tidak ada. Tempat itu kosong. Tapi kali ini, jejak kaki besar tampak jelas di tanah becek. Ada bekas seretan juga. Seolah seseorang telah menyeret sesuatu dari sana ke arah jalan utama desa. Ilham panik. Ia berlari menyusuri jejak itu sampai ke tepi jalan, lalu berbelok ke rumah Pak RT. Di sana, beberapa warga berkumpul. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Katanya tadi pagi ada orang dari kota, bawa pergi orang gila yang di pohon beringin itu. Ujar Pak RT sambil menyeruput kopi. Ilham berhenti di ambang pintu. "Dibawa kemana, Pak?" Pak RT menoleh. Katanya mau dibawa ke panti. Katanya dia udah terlalu lama hidup di jalanan. Ilham diam. Dadanya sesak. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting. Namun sebelum pergi, Pak RT menambahkan, "Aneh loh, katanya orang kota itu nemu surat di kantong bajunya. Surat yang isinya nyari anak dan tanda tangan di bawahnya ternyata milik pengusaha tua yang hilang 2 tahun lalu." Ilham tersentak. Ia teringat sesuatu. Kain lusuh. Ia berlari pulang secepat mungkin, masuk ke kamar, membuka lipatan sarung dan perlahan membuka kain yang diberikan lelaki tua itu. Di dalamnya, ada selembar kertas tua. Dan isi kertas itu membuat jantung Ilham berhenti sejenak. Tangan Ilham gemetar saat membuka lipatan kain itu perlahan. Kertas di dalamnya berwarna coklat pudar, beraroma debu dan waktu yang lama mengendap. Tulisan tangan tua tertulis dengan tinta hitam, masih terbaca meski sebagian huruf mulai kabur. Ilham duduk di atas lantai, menahan napas, lalu membaca perlahan. "Untuk anakku tercinta. Jika suatu hari kau menemukan surat ini, artinya aku telah kehilangan segalanya. Aku tak lagi tahu siapa aku, kemana arahku, atau siapa yang masih mengingat namaku. Aku pernah punya segalanya. Rumah besar, perusahaan kayu, istri yang lembut, dan anak lelaki kecil yang kupanggil Cahyo. Tapi semua itu hilang karena keserakahanku. Aku menolak berbagi, mengusir keluarga yang datang meminta pertolongan, termasuk seorang janda dan anaknya yang datang dari kampung jauh. Hari itu, aku mengatakan kata-kata keji, dan sejak itu hidupku berubah. Saat hartaku dicuri, saat rumahku terbakar, aku tak punya siapa-siapa lagi. Aku berjalan tanpa arah, dan perlahan, pikiranku pun pudar. Tapi aku selalu menulis surat ini, berharap suatu hari, seseorang yang berhati bersih akan menolongku, meski aku tak pantas. Jika kau membaca surat ini, Nak, ketahuilah, aku bukan siapa-siapa. Tapi orang yang telah kau tolong, mungkin pernah punya sesuatu untuk diwariskan. Temui pengacara bernama Pak Mahbub di Surabaya. Katakan padanya,
Kau anak dari lelaki yang kau beri makan di bawah pohon beringin. Namanya Badrun Rianto. Ilham menutup surat itu pelan. Matanya memanas. Tenggorokannya tercekat. Badrun Rianto. Nama itu mulai terdengar familiar. Seorang pengusaha kayu yang pernah disebut dalam berita 2 tahun lalu, hilang secara misterius setelah perusahaannya bangkrut dan rumahnya terbakar. Ilham duduk terdiam dalam kamar sempitnya. Dunia seakan membisu. Hanya suara detak jantung yang berdentum di telinganya. Pikiran Ilham berputar. Lelaki tua yang setiap hari ia beri makan, yang duduk dalam diam dan nyaris tak bicara, ternyata bukan sekadar orang gila. Ia adalah seseorang yang pernah punya segalanya, lalu kehilangan segalanya, sampai satu-satunya yang ia temui adalah seorang anak yatim miskin bernama Ilham. Dan kini, ia memberi Ilham sesuatu yang lebih dari sekadar warisan harta. Ia memberi amanah, kesempatan, mungkin juga pengganti dari semua yang telah hilang dalam hidup Ilham. Tanpa menunggu lama, Ilham pergi ke rumah kepala desa, membawa surat itu. Pak Lurah membaca pelan, lalu mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Ini bukan surat biasa, Ham. Ini semacam wasiat. Ilham mengangguk. Saya harus ke Surabaya, Pak. Pak Lurah berpikir sejenak. Kalau surat ini benar, mungkin takdir sedang berpihak padamu, Nak. Malam itu, desa kecil di Jawa Timur masih sunyi seperti biasa. Tapi dalam rumah bambu sederhana itu, seorang anak yatim duduk memandangi surat warisan tak kasat mata. Sebuah harapan, yang datang dari lelaki yang dulu hanya dianggap gila. Subuh baru saja menyingsing. Embun masih menetes dari ujung daun pisang, dan kabut belum sepenuhnya beranjak dari pematang sawah. Di tengah sunyi desa, Ilham berdiri di depan rumah dengan ransel tua di punggungnya. Di tangannya, ia menggenggam surat dari lelaki tua itu. Kini sudah diselipkan dalam plastik bening agar tak basah oleh keringat. Ibunya memeluknya erat. Tak ada kata banyak. Hanya peluk yang mengandung doa dan air mata. Jaga diri, Ham. Jangan lupakan siapa kamu. Ilham mengangguk. Ia naik ke atas mobil bak terbuka yang biasa membawa sayur ke kota. Sopirnya, Pak Yanto, adalah teman lama almarhum ayahnya. Dengan sedikit rayuan dan penjelasan, Pak Yanto setuju mengantar Ilham sampai ke terminal kota. Lalu dari sana ia akan naik bus ke Surabaya. Sepanjang perjalanan, angin dingin menampar wajahnya. Ilham duduk memeluk ransel. Matanya menatap kosong ke arah jalanan yang terus memanjang. Di dalam hatinya, ada gemuruh antara cemas dan harap. Ia tak tahu apa yang menunggunya di Surabaya. Ia hanya punya selembar surat, nama seorang pengacara, dan tekad yang ditanam dari niat tulus memberi makan orang yang terlupakan. Tiba di terminal, Ilham naik bus ekonomi menuju Surabaya. Ia duduk di dekat jendela, menggenggam surat itu erat-erat seperti menggenggam tali harapan. Di sebelahnya, seorang ibu tua tertidur. Suara roda dan klakson menyatu dengan pikirannya yang berlarian kemana-mana. Sesampainya di Surabaya, kota itu terasa seperti dunia lain. Gedung-gedung tinggi menjulang, suara kendaraan tak pernah berhenti, dan manusia berjalan cepat tanpa sempat menoleh. Ilham bertanya ke tukang becak, lalu ke satpam minimarket. Sampai akhirnya ia menemukan alamat kantor pengacara bernama Pak Mahbub. Kantor itu kecil, berada di lorong sempit dekat deretan toko tua. Pintu kacanya buram, dan papan namanya sudah mulai luntur dimakan hujan. Dengan langkah ragu, Ilham mengetuk pintu. Tak lama, seorang pria paruh baya berkacamata tebal membuka. Rambutnya sudah memutih di sisi, namun sorot matanya tajam. Ia mengamati Ilham dari ujung kaki sampai kepala. Kamu siapa? Saya. Saya disuruh datang ke sini oleh Bapak Badrun Rianto. Pak Mahbub terdiam. Wajahnya berubah. Ia mempersilakan Ilham masuk, lalu menutup pintu perlahan. Kantor itu sepi. Hanya ada tumpukan berkas dan map-map yang disusun di rak tua. Duduklah. Ceritakan dari awal. Ilham mengeluarkan surat dari dalam ransel, menyodorkannya pelan. Pak Mahbub membacanya dengan teliti. Wajahnya mengeras, lalu melembut seiring kalimat demi kalimat yang ia baca.
Akhirnya ia menatap Ilham dalam-dalam. Jadi, kamu yang telah merawat beliau selama ini? Ilham mengangguk. Saya tidak tahu dia siapa, Pak. Saya cuma merasa dia lapar, dan tidak ada yang peduli padanya. Pak Mahbub berdiri, membuka lemari besi di sudut ruangan. Ia mengeluarkan satu map merah, dan menyerahkannya kepada Ilham. Ini bukan warisan biasa. Ini amanah. Dan kalau kamu siap, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ilham membuka map itu perlahan. Matanya membelalak. Di dalamnya ada sertifikat tanah, surat perusahaan, dan selembar cek bertanda tangan. Badrun Rianto. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Pak Mahbub, hidup Ilham mulai berubah drastis. Ia yang dulu hanya anak yatim miskin di desa kecil, kini berada di tengah-tengah gedung kantor megah di Surabaya. Semua itu berkat surat wasiat dan amanah dari Badrun Rianto. Pak Mahbub membimbing Ilham menjalankan bisnis kayu yang diwariskan, memperkenalkannya pada para mitra, dan mengajari seluk-beluk dunia usaha yang sebelumnya asing baginya. Ilham belajar dengan cepat, penuh semangat, dan rasa tanggung jawab yang besar. Meski kehidupan barunya berbalut kemewahan, Ilham tidak pernah lupa asal-usulnya. Ia tetap rendah hati, rajin bersyukur, dan selalu mengingat pesan Badrun Rianto tentang berbagi dan peduli. Suatu sore, saat Ilham sedang berada di ruang kerjanya, ponselnya berdering. Suara ibunya yang lirih terdengar dari seberang. Ham, aku dengar kamu sekarang sudah sukses. Tapi jangan lupa, anakmu yang dulu di desa juga butuh kamu. Ilham tersenyum. Iya, Bu. Ilham akan pulang dan membawa perubahan untuk desa kita. Ia memandang keluar jendela. Langit Surabaya mulai merona jingga, menandakan malam akan segera datang. Tapi di hatinya, ada cahaya baru yang menyala, cahaya harapan dan tanggung jawab. Ilham tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dari nasi bungkus untuk orang gila di bawah pohon beringin, hingga kursi direktur di perusahaan besar. Semua itu adalah hasil dari kebaikan, ketulusan, dan keberanian untuk percaya pada mimpi. Cerita Ilham adalah gambaran nyata bagaimana kebaikan hati, ketulusan, dan keikhlasan dalam membantu sesama, terutama yang membutuhkan, bisa mengubah nasib seseorang secara luar biasa. Di balik perjalanan hidup Ilham, tersimpan hikmah-hikmah berharga yang mengajarkan kita banyak hal. Berikut adalah beberapa hikmah penting yang bisa kita petik. 1. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tidak pernah sia-sia. Ilham yang hanya anak yatim miskin, tidak memiliki harta berlimpah, justru dengan tulus memberi makan kepada seorang lelaki tua yang dianggap gila. Ilham tidak berharap balasan apapun. Ia hanya ingin berbagi dari apa yang ia punya. Dan inilah yang membuktikan bahwa kebaikan hati yang dilakukan dengan niat ikhlas tidak akan pernah berakhir sia-sia. Allah berfirman dalam Al-Quran. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 2:261. Ayat ini menegaskan bahwa sedekah dan kebaikan yang diberikan dengan ikhlas kepada orang lain akan dilipat gandakan oleh Allah dalam bentuk yang tidak kita duga. Tidak harus berupa kekayaan materi, tetapi juga kebahagiaan, keberkahan hidup, dan pahala yang terus mengalir. 2. Allah menguji hambanya melalui kesulitan dan mengangkat derajat orang yang sabar. Ilham adalah anak yatim, hidup dalam keadaan miskin dan penuh tantangan. Namun ia tetap sabar, tidak mengeluh, dan terus berbuat baik meski kondisinya sulit. Kesabarannya dan kebaikannya itulah yang kemudian menjadi jalan bagi Allah mengangkat derajatnya dan memberikan keberuntungan yang luar biasa. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami akan memberikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 2:155. Selain itu Allah juga berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata,
Rabb kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka, dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Quran Surat Fussilat 41-30. Kesabaran dan keteguhan hati adalah kunci agar kita tetap kuat dalam menghadapi cobaan hidup. Allah tidak akan meninggalkan hamba yang sabar dan berusaha dengan ikhlas. 3. Harta dan keberkahan datang dari Allah, tidak dari kekayaan dunia semata. Cerita Ilham juga mengajarkan bahwa kekayaan yang sebenarnya bukanlah semata-mata dari harta benda yang kita miliki. Keberkahan dan rezeki yang Allah karuniakan datang kepada siapa yang Dia kehendaki, terutama kepada mereka yang ikhlas dan bertakwa. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas 28-77. Ilham menerima kekayaan bukan karena keinginan duniawi semata, melainkan karena ia telah melakukan kebaikan dan menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Hal ini mengingatkan kita agar dalam mencari dunia, kita tidak melupakan tujuan akhirat, dan selalu berbuat baik di sepanjang jalan. Pesan moral tambahan yang bisa diambil. Jangan memandang rendah siapapun, karena setiap orang punya nilai dan cerita hidupnya sendiri. Ilham tidak menganggap lelaki tua yang dianggap gila sebagai beban. Sebaliknya, ia menolong dengan sepenuh hati. Dari situlah datang perubahan besar dalam hidupnya. Kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa menjadi awal keberkahan besar. Memberi makan sehari kepada orang yang membutuhkan mungkin tampak kecil, tapi terus dilakukan dengan ikhlas akan menghasilkan pahala dan hasil yang luar biasa. Jangan pernah menyerah pada keadaan, walau hidup penuh keterbatasan. Ilham tidak putus asa. Ia selalu berbuat yang terbaik dari apa yang dimilikinya. Ini mengajarkan kita untuk selalu optimis dan terus berusaha. Cerita tentang Ilham ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata untuk memberikan pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil bersama. Semoga kisah ini menginspirasi dan membuka hati kita untuk selalu berbuat baik, sabar menghadapi ujian, dan percaya bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar aku bisa terus membagikan cerita-cerita inspiratif lainnya. Semoga kisah Ilham ini menjadi inspirasi yang membakar semangat untuk berbuat baik dan bertawakal kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah selalu melihat dan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan, meskipun itu kecil dan tampak tidak berarti. Dan dalam setiap ujian, Allah memberikan hikmah yang tersembunyi bagi yang sabar dan percaya kepadanya.